dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Tuhan telah memulai misteri Paskah dengan perumpamaan darah. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak patut turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sang Raja, kemuliaan
hamba-hamba dan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang salib, tertekun melihat salib, memandang salib yang tergantung di dada wanita cantik, menatap sepasang salib yang terpatri di telinga cewek genit, mengamati salib yang tergantung di pergelangan tangan seorang cowok perkasa, memandang foto salib di pundak dan di paha seseorang yang kebetulan berpakaian tidak lengkap. Mengingat juga waktu berjalan-jalan melihat salib terpasang di rumah, salib yang terpasang di gereja, salib yang terpasang di kuburan. Waktu menonton televisi yang katanya menayangkan film horor, terlihat salib emas tergantung pada leher para bintang film panas itu. Bahkan sering menatap salib tergambar pada dada beberapa penjahat. Sejenak bertanya, apa makna salib bagi orang-orang ini? Saudara-saudari, bagi orang Romawi pada zaman itu, salib adalah wujud hukuman yang paling berat. Hanya seorang pemberontak kelas kakap yang mendapat hukuman salib. Salib bagi orang Yahudi adalah lambang penghinaan. Orang yang disalibkan dipertontonkan di depan banyak orang untuk dipermalukan karena kejahatan-kejahatan yang ia perbuat. Bagi para murid Yesus kala itu, salib pun adalah tanda atau lambang kehancuran dan keputusasaan. Dengan Yesus yang berada di kayu salib, para murid kehilangan masa depan. Para murid kehilangan harapan. Mereka yang selama ini mengikuti Yesus dengan cita-cita dan harapan-harapan tertentu, ternyata cita-cita harapan itu menjadi sirna ketika berhadapan dengan Yesus yang berada di kayu salib tanpa daya. Bagi banyak orang yang tidak percaya,
salib itu lambang kebodohan. Salib adalah lambang kematian yang tanpa arti. Salib itu adalah kegagalan. Kegagalan dalam hidup seseorang. Salib adalah kekalahan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagi Yesus, salib adalah wujud tanggung jawabnya. Yesus bertanggung jawab atas visi, atas misi yang diemban kepadanya oleh Bapa. Ia bertanggung jawab secara tuntas, dan tanggung jawab itu diungkapkan, dinyatakan ketika ia berada di kayu salib. Kalau inilah jalannya, maka ia harus menempuh supaya tanggung jawabnya menjadi tuntas. Bagi Yesus, salib adalah keterlibatan Yesus dengan penderitaan manusia. Salib adalah tanda Yesus yang menyertai umat manusia dalam siara kehidupan. Salib bagi Yesus adalah kehadiran yang paling jelas dalam situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan, tetapi salib adalah jawabannya. Maka salib itu adalah jawaban yang paling jelas dalam situasi yang tidak nyaman. Konkretnya bagi manusia, Yesus mengalami salib, menanggung dosa manusia. Maka salib adalah wujud cinta Yesus kepada Bapa dan cinta Yesus kepada manusia. Artinya salib bagi Yesus mengungkapkan kepatuhan totalnya kepada Allah, kesetiaan totalnya kepada Allah. Karena itulah kehendak Allah, dan karena itulah Yesus hadir di dunia, maka Yesus menuntaskan misi gantung kayu salib. Salib itu adalah cinta Yesus kepada manusia. Karena jika jalan itulah yang ditempuh Yesus agar manusia yang dicintai dan disayanginya memperoleh kehidupan dan keselamatan, maka itulah jalan yang diambil Yesus sebagai bukti bahwa ia mencintai umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dengan demikian kita perlu bertanya, bagi kita pribadi, apa makna, apa arti salib bagi kita? Banyak orang memaknai salib itu secara berbeda-beda. Bisa menjadi tanda hiasan, bisa jadi tanda pemenangan. Orang melihat dari berbagai macam aspek. Tetapi bagi saudara dan bagi saya, apa artinya salib itu bagi kehidupan iman kita? Sekali lagi, Yesus menjalani kehidupan salib ini, perjalanan salib ini, penderitaan, kesengsaraan dan kematiannya di salib sebagai wujud kesetiaannya kepada Bapa dan wujud cintanya kepada kita manusia. Penderitaan, pengorbanan, kematian yang dinyatakan di atas kayu salib adalah pemenuhan cinta dan kesetiaan.
Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kisah sengsara mengingatkan kepada kita bahwa cinta itu bukan kata-kata slogan, tetapi cinta itu adalah tindakan konkret nyata. Tindakan konkret nyata yang dibahasakan lewat kata-kata cinta. Cinta itu perbuatan. Cinta itu tindakan. Cinta itu tidak hanya sebatas pikiran dan kata-kata. Tetapi cinta itu adalah perbuatan tindakan yang nyata. Dan Yesus menyatakan perbuatan tindakan nyata sebagai bahasa cinta itu. Mati di kayu salib. Cinta kepada Bapa, setia kepada Bapa. Cinta kepada manusia, setia kepada manusia, dinyatakan dan dibahasakan secara lengkap dalam tindakan perbuatan nyata. Penderitaan, kesengsaraan, dan kematiannya di atas kayu salib. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada hari Kamis putih kemarin kita merenungkan tentang cinta. Semua lagu berbicara tentang cinta, jika ada cinta kasih, dan semuanya mengungkapkan tentang cinta itu. Dan cinta itu adalah sebuah ketulusan. Cinta itu sebuah pernyataan suci yang tulus yang dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan. Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, bukan supaya kita tidak mempercayai orang-orang yang berada di sekitar kita dengan kata-kata manis dan kata-kata indah tentang cinta. Tetapi atas salah satu cara kita bermenung bahwa tidak semua orang yang bermuka manis dan berkata-kata indah dengan lagu cinta adalah sesuatu kekuatan dalam kehidupan. Karena kita ingat Yudas, sang pengkhianat itu, menjual Yesus sang guru itu dengan sebuah ciuman hangat. Ciuman sebagai ungkapan kasih sayang kepada orang. Tetapi ciuman adalah tanda kehancuran. Ciuman bisa menjadi tanda kematian. Itu yang dipertontonkan Yudas, yang mendatangkan kesengsaraan, penderitaan, dan kematian bagi Yesus. Ia melepaskan Yesus pergi dalam perjalanan kesengsaraan ini dengan sebuah ciuman manis. Orang yang dekat, orang yang berada dalam lingkaran utama para murid Yesus, adalah orang yang menyerahkan Yesus itu dengan sebuah ciuman. Mungkinkah ini ciuman manis? Yang pasti ciuman yang mematikan. Ciuman yang mematikan ini itu dilandasi atas dasar uang. Jika kamu memberikan beberapa uang kepada saya akan menyerahkan dia. Dan orang yang saya kecup, yang saya cium, itulah dia. Peristiwa hari ini mengingatkan kita bahwa cinta itu sesuatu yang harus mendatangkan kehidupan. Tetapi juga mau mengatakan kepada kita untuk berefleksi dan bermenung secara mendalam bahwa mulut manis, muka manis, senyum yang tersimpul sering terjadi senyum kehancuran dan ciuman kematian. Saudara-saudara sekalian yang terkasih,
marilah kita bermenung secara mendalam makna salib bagi kita sekalian pada hari ini. Yesus mau mengatakan kepada kita sekalian untuk membangun ketulusan dalam hidup kita. Jangan gara-gara 30 keping uang emas itu kakak Anda, saudara Anda, adik Anda, teman Anda, tetangga Anda, suami Anda, istri Anda menjual Anda. Yesus bilang bahwa barang ini sudah terjadi lama sebelumnya, saat Yesus hidup beribu-ribu tahun lalu. Kemunafikan, pengkhianatan yang menghasilkan kematian itu sudah terjadi. Diungkapkan sebagai kemunafikan dan pengkhianatan karena itu dilakukan oleh orang-orang yang dalam lingkaran saya, orang-orang yang ada dalam lingkaran dekat, orang-orang yang disebut sebagai satu keluarga. Tetapi orang-orang inilah yang bertindak seperti itu. Sebaliknya Yesus mau mengajak kepada kita sekalian supaya salib adalah perjalanan yang kita tempuh. Yesus mau menguatkan dan meneguhkan kita sekalian bahwa kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Kita hidup dalam cinta yang benar. Karena seolah-olah kita kalah, seolah-olah kita menderita. Tetapi kalah dan penderitaan itu bisa menjadi jalan bagi kita menuju hidup dan keselamatan. Hari ini Anda mungkin dijual. Hari ini mungkin Anda dikhianati. Tetapi bisa jadi itulah jalan mengantar Anda kepada hidup dan keselamatan. Teguhlah dalam perjalanan hidup Anda. Tegarlah dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kuatlah menjalani hidup memikul salib. Karena ketulusan dalam memikul salib adalah keselamatan yang akan diperoleh. Semoga makna Hari Raya Jumat Agung pada hari ini menjadi sumber kekuatan dan peneguhan bagi kita semua. Ketika kita mengenang kematian Yesus, kita membaharui iman kita untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam keteguhan. Salib apapun yang disodorkan kepada kita, itulah jalan yang harus kita hadapi untuk menuju pada kemenangan dan keselamatan. Semoga demikian. Yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kelahiran-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan penantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah
dua gereja. Kami mohon, ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu, sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.